sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Jokowi mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah investasi sosial. Pertanyaannya, kalau memang investasi sosial, kenapa justru dibuat dengan skema business to business? Mari kita urai perlahan. Kereta cepat Jakarta-Bandung, atau yang kini dikenal dengan nama WUSH, adalah salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern. Ide awalnya sederhana, menghubungkan dua kota besar yang setiap harinya macet parah, dengan moda transportasi super cepat. Waktu tempuh Jakarta ke Bandung yang biasanya 3 jam, dipangkas menjadi hanya 40 menit. Tampak mengagumkan, bahkan terasa futuristik. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan paradoks besar dalam logika ekonomi dan politik proyek ini. Di awal perencanaan, Jepang sudah menawarkan diri membangun proyek kereta cepat ini dengan skema government to government, atau G2G. Artinya, pinjaman dan pembiayaan dilakukan antar negara, dengan bunga rendah, bahkan nyaris tanpa risiko finansial bagi Indonesia. Skema ini umum dipakai di banyak negara ketika proyeknya dianggap untuk kepentingan publik, karena memang proyek infrastruktur seperti rel kereta, jembatan, atau bandara hampir tidak pernah benar-benar menghasilkan keuntungan finansial secara langsung. Ia adalah public good, barang publik yang keuntungannya lebih banyak dirasakan secara sosial, bukan kas keuangan. Logis, masuk akal, dan benar sekali. Namun, entah karena apa, Jokowi memutuskan untuk menolak skema Jepang itu. Sebaliknya, ia memilih tawaran dari Tiongkok dengan janji yang terdengar lebih menarik, tanpa jaminan pemerintah, dan murni skema business to business antara konsorsium Indonesia dengan konsorsium Tiongkok. Kata kuncinya, tanpa beban APBN. Seolah-olah, proyek ini akan dikerjakan dengan logika pasar, seperti perusahaan membangun pabrik, bukan seperti negara membangun jalan. Di atas kertas, terlihat berani. Namun dalam praktiknya, disinilah letak paradoks besar itu. Karena proyek infrastruktur publik hampir mustahil menghasilkan laba yang memadai bagi investor swasta. Setiap kilometer rel, setiap jembatan, setiap terowongan, semuanya menelan biaya besar, tapi tidak bisa langsung dikonversi menjadi profit jangka pendek. Lalu bagaimana mungkin proyek yang disebut sebagai investasi sosial justru dikerjakan dengan skema bisnis murni? Kalimat itu sendiri sudah saling bertolak belakang. Sebuah paradoks yang menghancurkan seluruh pondasi kecerdasan bangsa Indonesia.
yang disampaikan oleh presidennya sendiri, Jokowi. Jika sebuah proyek adalah investasi sosial, maka seharusnya negara menanggung risiko dan pembiayaannya, karena manfaatnya kembali ke rakyat. Namun ketika proyek yang sama dibuat dalam skema BTB, logika yang berlaku adalah, kalau rugi yang bangkrut pilot, negara tidak ikut campur. Dan BUMN Indonesia dan BUMN China dalam KCIC harus paham itu. Ini bisnis, kamu rugi ya tanggung sendiri. Jangan pakai APBN, benar kata Menteri Keuangan Purbaya. Kini, setelah proyek WUS resmi beroperasi, tagihan itu mulai terasa. Biaya membengkak, pinjaman bertambah, dan beban finansial akhirnya tetap jatuh ke BUMN Indonesia. Lalu Jokowi mengatakan ini investasi sosial. Namun dalam skema BTB, dan sekarang negara harus menanggung beban dari BTB itu, luar biasa memang.